Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Dion Sana, teman-teman. Nah, kita akan mengupdate keadaan market kripto kita untuk hari ini, teman-teman. Nah, bisa dibilang untuk hari ini itu ya kita tidak berharap banyak lah ya. Walaupun kemarin kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah menunggu proses halving Bitcoin, ternyata malah kayak marketnya gini-gini aja gitu, bahkan cenderung sideways besar gitu ya, dimana harga-harga koin ini pada nggak mau naik ya turun juga nggak mau turun. Bahkan kalau kita lihat keadaan per bulan saja hanya beberapa koin yang dalam zona hijau gitu, walaupun secara tahunan ya masih kita bisa bilang nambong itu sudah 3 ribuan ya per tahun ini gitu, per tahun bloki. Nah ya karena koin-koin ini sudah naik duluan ya sebelum halving, makanya kita lihat market kita masih bisa dikatakan, nah ini teman-teman, nah, Bitcoin itu berada di bawah 1 miliar gitu, dan Ethereum turun dari 60 juta itu ke 49-an gitu ya. Nah, hampir semua koin ya, tentu kita tidak bisa mengharapkan banyak ketika Bitcoin itu sedang di zona merah gitu. Bahkan Cardano itu kembali ke 6.000 lagi gitu ya, teman-teman. Ya, Shiba Inu, Tron yang masih stabil di 1000-an gitu, dan XRP masih di 8.000. Nah, yang paling parah itu ya Cardano ya. Ini Cardano ini 14.000 ya, ada di 7 ribuan gitu. Kalau dilihat per 7 harinya, per minggunya itu rata-rata turun semua, bahkan Bitcoin sampai 8%. Dan itu menandakan ya market kita sedang tidak baik saja gitu. Nah, banyak beberapa sentimen negatif ketika SEC Gary Gensler itu menganggap ETH sebagai keamanan tidak terdaftar. Nah, ini kasusnya mirip-mirip XRP ya, ada perseteruan XRP sehingga ETF ETF ETH itu nggak jadi gitu, bukannya nggak jadi, ditunda gitu. Kan kemarin kan ETF Bitcoin kan sudah disetujui. Nah, mereka itu sedang menggalakkan ETF atau sedang ingin membuka ETF Ethereum gitu. Tetapi karena ya ketidakpastian kena penyelidikan SEC ini, ya mungkin akan ya ditunda dulu mungkin ETH-nya, sehingga harganya itu kan turun nih teman-teman. Nah, di 49 ribuan gitu. Nah, kalau kita lihat itu kan Ethereum tuh tahun ini sudah naik lumayan tinggi gitu, sampai ke 60 jutaan, kembali ke titik tertinggi lamanya gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada pendiri Binance, Changpeng Zhao, akan menghadapi hukum penjara percobaan atau hukum penjara 3 tahun. Nah, ini teman-teman. Nah, berita-berita seperti ini yang kita khawatirkan akan menjadi ya pukulan telak lah untuk pasar kripto gitu, sehingga membuat kripto kita ya sedang mengalami tantangan lah untuk ini gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, spekulasi tersebar luas di pasar kripto seiring dengan semakin dekatnya hukuman terhadap mantan CEO Binance Changpeng Zhao nya. Siapa yang nggak tahu dia kan ya, pemilik Binance gitu ya, walaupun ya sekarang dia tuh katanya sudah melepas Binance, mantan CEO-nya ya, mungkin ya Binance punya dia gitu kan, ya terserah siapa yang ditunjuk dia jadi CEO gitu, teman-teman. Lalu ada juga, nah ini teman-teman, yang menarik ini bahwa Tron ini kan ketika ETH Ethereum menghadapi tantangan, Tron yang mirip dengan ETH itu malah stabil gitu, teman-teman. Stabil di 1000-an gitu, walaupun ya tidak naik tidak turun. Tronnya ada di 1900-an gitu ya. Nah, ini yang menarik juga, karena fungsi Tron sendiri itu jaringannya mirip dengan Ethereum gitu untuk mempercepat transaksi gitu. Nah, yang kita lihat itu per minggu ini saja dia yang hijau sendirian di antara koin-koin yang besar yang lain yang ada di 10 market atau 20 market cap dunia gitu. Nah, tentu ketika Bitcoin turun tajam ini memang terjadi aksi jual besar-besaran gitu, sehingga ya kita lihat Bitcoin itu kita coba akan ubah ke USDT gitu. Kalau kita ubah ke USDT itu berada di kisaran berapa? Nah, di kisaran 61 gitu. Nah, bahayanya ketika katanya di bawah 60.000 gitu, 60.000 dolar. Nah, bisa jadi nanti makin turun tajam lagi gitu ya. Nah, strategi kita ketika penurunan seperti ini kan memang kan sudah dibilang, ketika Bitcoin halving itu tidak akan membuat
pasar kripto kita langsung naik gitu, tapi nanti setelah 3 atau 4 bulan ataupun 6 bulan itu baru terjadi dampak dari halving tersebut gitu ya. Walaupun memang kita sudah melihat bahwa ETF Hong Kong itu sudah dimulai gitu tadi pagi gitu ya. Nah, tetapi tidak terlalu itu ya, tidak terlalu berpengaruh pada keseluruhan dunia kripto. Nah, kita tidak tahu karena ini adalah akhir bulan, kemungkinan banyak yang take profit di akhir bulan ini. Nah, kita harapkan nanti ya di awal bulan itu pasar kita akan kembali hijau teman-teman, kembali naik gitu ya. Jangan sampai ya ini turun dari $60.000 Bitcoinnya gitu teman-teman. Nah, ini lihat, ini adalah koin kripto yang kapitalisasinya besar: Bitcoin, ETH, BNB, USDT, Solana, Doge, dan teman-temannya ini teman-teman. Jadi untuk kita ya, kalau kemarin sudah take profit ya kalian tunggu dulu, tunggu mau kemana pasarnya. Takutnya ini di dump dulu gitu sebelum naik gitu, karena kan bulan Mei itu rencananya kan akan ada ETF-nya ETH gitu ya. Semoga saja di awal bulan nanti market kita hijau gitu, buat teman-teman itu bisa take profit gitu ya. Jadi itu saja informasi untuk hari ini. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.